Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Kali ini Langkah Update ingin memberitakan tentang kejadian perkara yang diduga ini memang peradilan sesat. Kasusnya seperti ini, sudah ingkrah dituntut lagi. Nah, kira-kira ada apa nih dengan penegakan hukum di PN Tangerang? Coba kalian bayangkan ya, seseorang sudah divonis, perkaranya sudah ingkrah, tinggal menunggu bebas, tapi tiba-tiba dituntut lagi. Nah, inilah yang dialami Lee So-hyun, warga negara Korea Selatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Pertanyaannya sederhana, apakah hukum sedang ditegakkan atau justru dipermainkan? Baik, kita ulas satu demi satu, guys. Dengan demikian, untuk kepentingan penerapan pasal 76 KUHP, cukuplah ditegaskan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalankan tanpa perlu mengurang-urai pertimbangan hakim pada perkara sebelumnya. Berdasarkan perbandingan kedua terdakwa tersebut, perbuatan yang didakwakan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu rangkaian perbuatan yang saling berhubungan erat. Secara yuridis, hal ini memenuhi karakter perbuatan berlanjut, sebagaimana pasal 64 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, penuntutan terpisah atas rangkaian perbuatan yang sama adalah tidak dibenarkan dan justru menegaskan tertutupnya kewenangan penuntut berdasarkan pasal 76 KUHP. Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat 1 KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa kecuali dalam hal putusan hakim yang masih mungkin diubah, seorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang terhadap dirinya telah diadili oleh hakim di Indonesia dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa pasal 76 ayat 2 KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula tidak dapat diadakan penuntutan dalam hal putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum maupun putusan berupa pidanaan yang telah dijalankan seluruhnya. Dalam sidang nota pembelaan pada Senin 26 Januari 2026, tim penasihat hukum Lee So-hyun melayangkan protes keras kepada jaksa penuntut umum. Alasannya serius. Perkara yang diajukan jaksa dinilai bukan perkara baru ya. Nomor perkaranya 718-B/Pit-B/2025 PN Tangerang, disebut hanyalah salinan ulang dari perkara lama. Nomor 1515-Pit-B/2023 PN Tangerang yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak 2023. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 KUHP tersebut, terdapat tiga hal penting harus diperhatikan, yaitu 1. Seorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama apabila perbuatan tersebut telah diputus dalam perkara sebelumnya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Tidak boleh dilakukan penuntutan kembali terhadap putusan yang berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum. 3. Tidak boleh dilakukan penuntutan kembali terhadap putusan berupa pemidanaan yang telah dijalankan seluruhnya. Dalam hukum pidana ada satu asas fundamental, ne bis idem. Artinya jelas, seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk perbuatan yang sama. Namun menurut kuasa hukum, jaksa kembali menggunakan pasal yang sama, pasal 374 KUHP, bukti yang sama dan substansi peristiwa yang sama. Satu-satunya yang diubah rincian tahun kejadian, guys. Apakah perubahan administratif bisa menghapus putusan inkrah? Atau ini sekedar cara memutar ulang perkara yang seharusnya sudah selesai? Untuk menjaga kewibawaan negara melalui pemberian kepastian hukum. Dalam konteks ini berarti kepastian hukum bagi setiap individu untuk memperoleh rasa aman, kepastian, dan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Bahwa dengan demikian, asas ne bis in idem bukanlah sekedar doktrin atau pendapat hukum, melainkan norma hukum yang bersifat mengikat dalam penerapannya. Asas ini harus ditegakkan secara tepat dan proporsional. Ya, Lee So-hyun dijadwalkan bebas pada 7 Maret 2026. Namun dengan munculnya perkara baru ini, status hukumnya kembali digantung. Bukan hanya kebebasan yang terancam, tapi juga kepastian hukum, sesuatu yang seharusnya dijamin negara. Jika perkara yang sudah diputus bisa diajukan kembali, maka tidak ada satupun warga negara yang benar-benar aman secara hukum.
Jadi sempat juga guys, ketika sebelumnya di hari Senin tanggal 12 Januari 2026, tim media hadir dan sempat memantau jalannya persidangan, serta merekam audio agenda sidang yaitu tuntutan jaksa. Nah, kita coba dengarkan sedikit kutipan videonya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mr. Yun atas dari Riki Gua dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan perintah terdakwa satu ditahan. Tidak menetapkan barang bukti berupa poin 1 buku laporan audit investigasi PT Elektronik Teknologi 13 nomor 0015-3.0408 dari AI dari 04 dari 1032 strip 2 dari 1 dari 9 dari 2023 tanggal 19 September 2023 sampai dengan 12 lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 7640872483 atas nama Listoliun periode April 2016 sampai dengan Desember 2016 dikembalikan kepada PT Elektronik Teknologi 13 melalui saksi Yun Woship. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini tak bacakan keterangan dalam sidang hari ini Senin 12 Januari 2026 menuntut. Nah, jadi jelas ya, Mr. Lee So-yun itu dituntut 4 tahun penjara dari hasil pemantauan tersebut. Dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Mr. Lee So-hyun pada periode dari 2016 sampai dengan 2021. Nah, namun dalam perkara ini, uniknya nih, dalam perkara ini kembali diajukan bahwa sebelumnya perkara ini adalah telah diajukan terkait penuntutan yakni dengan nomor perkara 1515-PIN.B-2003 di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, kemudian anehnya lagi nih, jaksa penuntut umum kembali mengajukan tuntutan yang sama terhadap terdakwa yakni klien kami terkait dengan pasal yang sama, namun hanya terkait dengan perbedaan tahun. Nah, tapi padahal pada faktanya di dalam putusan perkara nomor 15/2023 tersebut itu terkait dengan putusan tersebut sudah dicantumkan bahwa terkait dengan dugaan kerugian atau dugaan adanya penggelapan yang dilakukan oleh Mr. Lee So-hyun ini telah dibuktikan di dalam putusan 2023 tersebut. Nah, anehnya pada perkara 718 ini jaksa kembali menggunakan bukti yang sama untuk proses dan peristiwa hukum yang sama, begitu. Oke, Bang, jadi secara tidak langsung Mr. Lee ini dihukum kembali ketika dia sudah hampir bebas gitu. Nah, itu gimana rinciannya, Bang? Ya, betul. Jadi begini, terkait dengan adanya pemidanaan atau penuntutan yang kedua kali kepada Mr. Lee, di mana Mr. Lee saat ini akan bebas nih pada tanggal 7 Maret 2026. Nah, namun ternyata penuntut umum kembali mengajukan berkas perkara untuk proses peristiwa hukum yang sama, begitu. Nah, menurut Abang proses seperti itu layak nggak sih, Bang, kira-kira? Nah, baik. Justru ini bahwa proses penuntutan yang dilakukan oleh dakwa ini secara hukum, dakwaan itu kan harus cermat, lengkap, dan jelas. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini berarti tidak cermat. Kenapa tidak cermat? Karena bertentangan bahwa sesuai dengan asas nebis in idem, perkara yang telah diajukan tidak dapat diajukan kembali, begitu. Oke, nanya. Bang, nota pembelaannya apa aja tadi, Bang? Poin-poin yang jadi poin yang Baik, jadi pada nota pembelaan kali ini kami ada 2 poin penting. Yang pertama terkait dengan bahwa perkara ini adalah nebis in idem. Kemudian poin yang kedua bahwa peristiwa ini bukan perkara yang baru. Itu sih yang menjadi titik poin pembelaan kami pada persidangan kali ini. Oke, menurut press release yang Abang sebar dari Mr. Lee itu ternyata Mr. Lee pernah melaporkan ya kejadian pemindahan saham itu secara ilegal gitu. Nah, itu gimana, Bang? Ditindaklanjuti atau tidak? Nah, baik. Jadi terkait dengan adanya dugaan pemindah sahaman legal atau pengubahan terkait dengan kepemilikan saham yang struktur kepemilikan saham yang dimiliki oleh Mr. Lee ini justru itu juga sebetulnya secara hukum itu cacat hukum ya. Nah, namun
hal ini perlu kami dalami lebih lanjut karena kami belum untuk mencapai ke ranah sana. Karena saat ini kami masih fokus pada proses pidananya terlebih dahulu. Oke, udah. Untuk agenda selanjutnya atau Baik, jadi untuk agenda selanjutnya ya ini adalah penyampaian replik dari jaksa penuntut umum. Oke, nanti kalau jika tetap diputus, apakah tindakan abang selanjutnya? Tindakan PH maksudnya selanjutnya. Baik, jadi nanti kami akan diskusikan dulu dengan klien kami, yakni Mr. Lee. Ketika nanti apakah putusannya sesuai dengan kami, kalau kami sih berharapnya putusannya adalah inkrah, putusannya adalah lepas demi hukum, onslah. Nah, namun ketika nanti misalkan majelis hakim berpendapat lain, nanti kami akan diskusi lagi dengan Mr. Lee sebagai klien kami, apakah kami akan mengajukan banding atau upaya hukum lain demikian. Oke. ini dikenakan pasal berapa Bu? Baik, di dalam perkara ini Mr. Lee masih digunakan pasal yang sama, yakni pasal 374 terkait dengan dugaan penggelapan dalam jabatan. Tim penasihat hukum menegaskan dakwaan jasa tidak cermat, tidak jelas dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana. Mereka meminta majelis hakim bertindak objektif, bukan hanya melihat dakwaan secara formal, tapi juga menjaga martabat peradilan Indonesia. Karena keadilan tidak boleh bergantung pada status kewarganegaraan, tekanan kekuasaan, atau permainan prosedur. Berkaitan dengan pembelaan daripada Mr. Lee tersebut. Cuma yang menjadi kekhawatiran kita yang pertama adalah kalau dari kami LSM ini menanggapi terkait dengan proses peradilan yang sesat ini kita lihat ya. Gimana penyesatannya? Beberapa hari lalu kami sudah melakukan pemantauan terkait dengan majelis hakim yang tidak profesional. Terkait atas tidak profesional majelis hakim tersebut, kita sudah lakukan pelaporan ke Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan ini saya menunjukkan kepada kawan-kawan media bahwa ini berupa laporan yang sudah diterima oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang mungkin nanti pada minggu depan ini akan dilakukan tidak lanjut oleh Badan Pengawasan. Selanjutnya kita dari LSM juga menindaklanjuti terkait dengan Mr. Lee ini adalah beliau adalah salah satu warga negara asing dari Korea yang harus kita harus betul-betul kita pantau karena menyangkut dengan harkat dan martabat negara kita. Oleh sebab itu maka kami dari LSM Copperly selalu memantau proses perkara ini harus berjalan dengan baik. Dan profesional itu bagaimana Bang menghakimi hakim ini? Ya, setelah kita lihat beberapa persidangan beberapa minggu lalu, ternyata atas ketidakprofesionalan majelis hakim, di mana majelis hakim dalam putusan sela mereka tidak langsung menyatakan bahwa perkara ini tidak boleh dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya karena perkara ini sudah pernah diperiksa di perkara yang lalu, di tahun yang lalu, di perkara nomor 1515 di PN Tangerang. Itu adalah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau menurut saya, kalau putusan yang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap itu tidak boleh lagi diuji di pengadilan karena tidak ada lagi wewenang untuk memeriksa perkara yang sama. Mungkin tadi saya mendengarkan juga yang dijelaskan oleh pengacara atau penasihat hukum dari Mr. Lee tadi sudah menjelaskan secara konkret bagaimana pandangan dari penasihat hukum terkait dengan langkah-langkah konkret terhadap daripada perkara ini sudah nebis in idem. Maka oleh sebab itu saya berharap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang ataupun majelis hakim itu harus betul-betul memastikan kebenaran daripada penegakan hukum yang tepat terkait dengan putusan yang akan datang. Jadi supaya tidak ada menimbulkan pengadilan sesat. Kasus ini bukan sekedar tentang satu terdakwa, ini tentang arah penegakan hukum kita. Apakah hukum menjadi alat keadilan atau alat untuk mengulang penindasan yang sama? Kami akan terus mengawal.